Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi kataba alaina syiyam kama kataba alal ladzina min qablina la'allana nattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil jaza. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu hadirin jamaah salat Isya dan salat tarawih Masjid Al-Munawwarah rahimakumullah. Pertama, dari hati yang paling mendalam, tentu mari kita senantiasa tidak henti-hentinya bersyukur, berterima kasih kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya, sehingga pada malam hari ini alhamdulillah kita bisa menjalankan ibadah salat Isya berjamaah dan kita lanjutkan dengan salat tarawih sebagai rangkaian dari ibadah Ramadan kita yang kita sudah sampai pada hari yang berapa Pak? Keempat tarawih dan ketiga puasa. Berarti 27 hari lagi kita Idul Fitri. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan kita masih berjumpa dengan Idul Fitri. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan kultum pada malam hari ini. Karena di beberapa masjid itu banyak versi. Ada yang kultumnya itu setelah sholat Isya. Ini berarti takmir khawatir kalau jamaahnya itu nanti buyar. Ada yang setelah sholat taraweh. Di masjid ini termasuk takmirnya itu kendel, witire mari, napa? Kultume mantun witir. Ini andai kata jenengan pulang sendiri-sendiri, kalau ya melok mulai ini. Tapi alhamdulillah masih bertahan, masih bertahan mencari keutamaan bulan Ramadan. Insya Allah tidak lama. Namanya saja kultum ya kuliah 7 menit. Tidak usah diperpanjang menjadi kuliah 70 menit. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi kita betul-betul bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diperjumpakan kembali dengan bulan Ramadan ini. Satu bulan yang betul-betul ditunggu-tunggu dan dinanti-nanti oleh orang-orang yang beriman. Karena di bulan inilah Allah Subhanahu wa taala itu mengobrol pahalanya, membuka lebar-lebar pintu ampunannya, yang di dalam bahasa di situ dinyatakan futihat abwabul jannah, dibuka pintu surga, wa ghuliqat abwabun nar, ditutup pintu neraka, wa sufidatis sayatin, dan setan-setan dibelenggu. Artinya alangkah ruginya orang yang ketika dia berjumpa Ramadan tetapi dia tidak bisa mengambil manfaat yang sebanyak-banyaknya. Maka panjenengan bersyukur masih diberi rasa nikmat untuk taraweh, nikmat untuk berpuasa. Ini tidak semua loh Bapak Ibu. Bahkan ada yang di bulan Ramadan itu, naudzubillah min dzalik, ketika dia Ramadan itu malah nggak seneng, nggak bebas kalau mau makan atau merokok sembarangan, nggak bebas karena di bulan Ramadan. Maka bersyukurlah orang yang Ramadan itu masih terasa nikmat. Ini ukurannya masing-masing. Kita tidak ada yang tahu. Deteksinya ada pada diri kita masing-masing. Dan itu tergantung kekuatan iman. Maka yang dipanggil untuk menjalankan ibadah Ramadan ini adalah iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Bukan ya ayyuhalladzina aslamu. Wahai orang-orang Islam, bukan. Tetapi orang yang beriman. Karena iman inilah yang akan bisa merasakan nikmatnya puasa. Maka para jamaah rahimakumullah, perkenankan dalam kultum yang singkat ini, nanti insya Allah pas 10 menit ya, kami menyampaikan tentang betapa mahalnya hidayah petunjuk ini. Alhamdulillah kita bersyukur. Di antara doa yang
selalu kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang itu kita baca minimal 17 kali dalam sehari adalah minta petunjuk. Ihdinas syiratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk-Mu ya Allah. Karena gambarannya begini Bapak Ibu, ibarat jenengan itu melakukan satu perjalanan. Kalau perjalanan kita itu jelas, tujuan kita jelas, dan arah jalan yang kita tuju itu kita sudah tahu, bahkan kita sudah hafal. Sehingga kemudian perbekalan yang kita siapkan pun juga sudah banyak. Maka perjalanan kita itu akan menyenangkan. Perjalanan kita itu akan tenang. Bedakan dengan orang itu kalau berjalan tanpa tujuan. Wong minggat misalnya. Orang minggat itu kan tidak tentu tujuan. Pokoknya dengan emosi dia pergi entah kemana. Betapa galaunya hati ini. Ketika kita itu dalam kehidupan dunia ini tidak tahu tujuan kita itu apa. Maka melalui Ramadan, melalui ibadah puasa Ramadan ini, seolah-olah Allah Ta'ala ingin melatih kita, menajamkan mata hati kita untuk bisa lebih menerawang dan melihat kehidupan akhirat. Itulah kehidupan yang sebenarnya. Sehingga kita terbebas sedikit demi sedikit dari belenggu-belenggu duniawi. Yang dunia ini kalau kita turutkan tidak akan pernah terpuaskan, tidak akan pernah tercukupi. Itu namanya petunjuk. Maka orang-orang yang mendapatkan petunjuk itu ada 5. Supaya kita tetap berada di atas siratal mustaqim, di atas jalan kebenaran. Jangan sampai kita itu melenceng. Karena dunia ini adalah kehidupan yang bersifat sementara. Dunia ini bukan segala-galanya. Mungkin di dunia ini kita punya cita-cita. Tapi selama itu cita-cita dunia bisa terwujud, bisa tidak. Tapi yakinlah, kelak kita itu akan kembali ke kampung akhirat. Nah, Ramadan ini kesempatan kita untuk meraup bekal yang sebanyak-banyaknya. Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Bawalah bekal. Karena sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan kepada Allah. Nah, jalan pertama agar kita berada di atas petunjuk kebenaran adalah kita harus senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 82, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu." Orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan mereka tidak mencampur adukkan keimanan itu dengan kedzaliman, dengan kesyirikan, ulaika lahumul amnu. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan, mendapatkan ketenangan hati. Wahum muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk kebenaran. Satu itu, kita harus senantiasa beriman kepada Allah, yakin ada kehidupan akhirat, sehingga dunia ini kita manfaatkan untuk meraup bekal sebanyak-banyaknya sebagai bekal akhirat kita. Yang kedua, agar kita tetap berada di atas petunjuk kebenaran adalah memperbanyak taubat kepada Allah. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini. Karena taubat itu adalah upaya kita membersihkan diri kita. Siapa sih Bapak Ibu orang yang tidak pernah dosa itu siapa? Ustadz kah dia, kiai kah dia, selama dia manusia pasti dalam hidupnya akan berbuat salah dan dosa. Rasulullah bersabda, kullu bani Adam khata'un. Setiap manusia itu pasti akan melakukan perbuatan salah, entah sengaja entah tidak. Wa khairu khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang bukan orang yang tidak punya salah, tetapi sebaik-baik orang adalah yang ketika dia berbuat salah dalam waktu yang relatif singkat dia segera at-tawwabun, taubat dan mohon ampun kepada Allah. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini, mari kita perbanyak al-istighfar wa taubah, memperbanyak ampun, mohon ampun kepada Allah Ta'ala, membaca kalimat istighfar, menghapus dan membersihkan dosa-dosa kita. Yang ketiga, kita senantiasa menjalankan perintah dan larangan Allah, menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah. Termasuk kita mau berpuasa Ramadan, ini dalam rangka kita itu supaya berada di atas petunjuk kebenaran, di atas jalan hidayah. Yang keempat, karena waktu yang terbatas, marilah kita senantiasa berpegang teguh kepada agama Allah ini. Kita harus yakin bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Dan kita harus bangga dengan Islam kita ini. Ishadu bi anna muslimun.
bahwa Islam adalah satu-satunya. Kalau satu-satunya itu berarti tidak ada yang lain. Islam adalah satu-satunya agama yang benar, dan Islam inilah satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah. Inna dina indallahil Islam. Aila dina mandiyun indallah siwa al-Islam. Selain Islam tidak diterima. Maka kita tidak boleh kemudian mempunyai sebuah pemahaman bahwa semua agama sama. Itu tidak boleh. Kita harus yakin Islamlah satu-satunya agama yang benar. Walaupun kita tetap menghormati saudara kita yang non-muslim, tetapi kita tidak boleh geser keyakinan kita bahwa Islamlah satu-satunya agama yang benar. Yang terakhir, supaya kita tetap berada di atas petunjuk kebenaran adalah mari kita selalu berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Bukankah ini yang diwasiatkan oleh Kanjeng Nabi? Beliau pernah berpesan, taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan kepada engkau dua perkara. Ma in tamaksatum bihima lan tadilu abada. Kalau engkau berpegang teguh kepada kedua perkara ini, maka kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu? Kitabullah wa sunnatur rasul. Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini, mari kita perbanyak untuk mengkaji Al-Quran. Kita baca Al-Quran, dengan kita hayati maknanya, kita renungkan isinya, maka dengan itulah kita akan senantiasa berada di atas Shiratal Mustaqim, di atas jalan kebenaran, di atas jalan keselamatan. Akhirnya kita berhak mengibarkan bendera as-sa'adah fid dunya was-sa'adah fil akhirah. Bahagia di dunia, lebih-lebih bahagia di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah Ta'ala untuk berada di atas jalan kebenaran, di atas jalan keselamatan, di bawah ajaran Islam, sehingga kita termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Ta'ala, diselamatkan dari fitnah dunia dan diselamatkan dari azab akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian mungkin sedikit yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi satu keterangan yang bermanfaat. Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa sujudana wa ruku'ana wa tahussu'ana wa tadarru'ana wa kulla ibadatina wa tamim taksirana ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna ya Allah min afati dunya wa adabil akhirah. Allahumma sallimna min fitnati hadhis zaman. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ihtim lana bil iman, Allahumma ihtim lana bil Islam, Allahumma ihtim lana bi husnil khatimah. Allahumma nawwir qulubana bi nuril iman kama nawartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka wahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.